Kemudian pas di rumah pun aturan yang seperti ini harus tetap kita terapkan. Supaya apa? Supaya kita, apalagi anak kita tercinta, nggak sampai ya kena COVID. Halo Bunda, salam sayang dari saya Bunda Herlin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, juga klik lonceng notifikasi dan follow Instagram Bunda Herlin supaya kita sama-sama belajar menjadi bunda yang terbaik dan terhebat untuk keluarga. Oke Bunda, kali ini saya mau share pengalaman saya melahirkan anak yang kedua. Katanya anak yang kedua itu melahirkannya lebih mudah dan lebih cepat. Benar ternyata, alhamdulillah anak yang kedua saya melahirkannya dengan mudah dan cepat. Walaupun melahirkan anak kedua, apa ndak ada tantangannya? Tetap Bunda, setiap melahirkan itu punya cerita masing-masing. Nah, anak yang kedua ini saya melahirkan di waktu pandemi dan itu luar biasa banget. Oke, saya mulai cerita saya dari awal ya supaya bisa runtut. Waktu saya melahirkan itu bulan April. Nah, bulan April ini pandemi sudah mulai ada di Indonesia ya Bunda. Nah, pas waktu itu saya melahirkan di 39 week. Alhamdulillah, saya melahirkan jauh lebih awal daripada si kakak. Waktu si kakak kan 42 week. Nah, kok bisa pas waktu si adik 39 week? Hakikatnya melahirkan itu adalah kemauan bayi. Jadi kemauan bayi itu kapan sih dia sudah siap untuk dilahirkan. Tetapi pas waktu melahirkan anak kedua saya ini, BBJ-nya gede. Kemudian BBJ gede, ada riwayat saya kontraksi alaminya tidak begitu progres dengan baik. Akhirnya di 37 week sampai 38 week saya itu dikasih obat sama dokter supaya lebih cepat kontraksinya, kemudian supaya mulut rahimnya semakin menipis. Itu sudah dimulai di 37 sampai 38. 38 sampai 39 ini saya masih minum sehari 4 butir. Nah, pas waktu hari terakhir itu benar-benar saya udah galau. Wah, ini bakal diinduksi lagi nih anak kedua. Ternyata alhamdulillah nggak diinduksi. Sore harinya saya udah keluar lendir Bunda. Jadi bunda-bunda yang udah mengeluarkan lendir atau bercak-bercak merah, coklat merah gitu, itu sudah jadi tanda bahwa si dede bayi udah mau keluar nih. Sore hari ada bercak, kemudian saya bikin santai soalnya belum terasa begitu mules. Pagi harinya saya kontrol di dokter bilang udah bukaan 2, kemudian disuruh berangkat sore atau malam, paling bagus sudah keluar sore malamnya, atau paling enggak besoknya keluar. Pas malam setelah bukaan 2 dari dokter itu ternyata rasanya belum mulus banget. Akhirnya saya tahan sampai subuh udah mulai kerasa agak intensitasnya itu deket-deket. Saya bangunin suami, kita berangkat jam 7, di rumah sakit jam 8. Nah, karena pandemi nih Bunda, kita itu hanya boleh ditunggu satu orang pun bener-bener harus di screening ya Bunda. Terus kemudian di rumah sakit gak bisa nih kalau kita di kamar kelas 2 atau kelas 3 yang campur 2 orang atau lebih itu gak bisa. Jadi kita harus bener-bener sendiri-sendiri. Melahirkan di waktu pandemi ini, kesehatannya Bunda, kesehatannya bayi itu benar-benar harus dijaga. Kemudian jam 8 saya masuk kamar, DVT ternyata bukaannya udah 3 longgar. Jam 12 DVT lagi, bukanya udah 4 longgar ya. Nah, pas waktu ini saya disemangatin sama suami untuk, yuk kamu masih bisa jalan-jalan, kamu masih kuat, jalan-jalan aja biar pembukaannya nambah. Alhamdulillah pembukaannya cepet Bunda, dari jam 12 ke jam setengah 4 itu bukaannya udah 7 mau ke 8. Nah, 5 menit kemudian saya sudah melahirkan bayi saya. Alhamdulillah, BBJ-nya gede banget, BBJ-nya 3,7. Jadi bunda-bunda yang BBJ-nya udah gede nih di perut, hati-hati ya makannya. Karena saya benar-benar ngerasa pas waktu anak pertama itu 32, pas waktu anak kedua 37, itu yang anak kedua ngedennya banget ya Bunda, 3 kali baru keluar nih. Alhamdulillah, itu luar biasa banget. Pas waktu itu saya belum kelihatan ya Bunda, pas habis melahirkan saya nggak kelihatan kalau anak saya itu ternyata kuning. Jadi bayi saya itu baru kelihatan kuning sekitar seminggu setelah pulang dari rumah sakit. Dokter pun juga nggak tahu kalau bayi saya ternyata terlihat agak kuning. Pas waktu pandemi apa aja sih yang perlu kita bawa ke rumah sakit? Nah, di rumah sakit itu yang wajib kita bawa adalah masker, hand sanitizer. Kemudian kita juga harus benar-benar membatasi diri antara satu dengan yang lain. Kemudian pas di rumah pun aturan yang seperti ini harus tetap kita terapkan. Supaya apa? Supaya kita, apalagi anak kita tercinta, nggak sampai ya kena COVID. Kalaupun memang terpaksa ada keluarga yang berkunjung ke kita harus benar-benar lihat nih, dia udah pakai masker belum, dia hand
hand sanitizeran belum, kita nggak usah jabat tangan, kita nggak usah ngasihin si baby kita ke pengunjung, kita juga harus benar-benar jaga jarak antara bayi kita dan juga pengunjung tersebut. Karena kita kan nggak tahu dia ini baik-baik aja ternyata bawa COVID atau dia benar-benar sehat. Nah, itu harus kita waspadai. Oke Bunda, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bunda semua yang mau lahiran. Semoga lancar, sehat, selamat semuanya. Terima kasih.